wah aku tuh kerja di Jepang, wah aku tuh gaji segini. Enggak, aku juga sebenarnya sih ngomong kayak gini tuh lagi ngomongin diri sendiri, teman-teman, lagi mengingatkan diri sendiri. Semua manusia itu pasti akan mati kok. Fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku mah udah nggak mikir lagi dunia gitu, udahlah, dunia itu hanya sementara kok. Yuk kita bareng-bareng berjuang, yuk kita sama-sama insya Allah kita niatkan ibadah. Yuk kita nanti juga ada waktunya kok kita pulang. Kalau misalkan kita bercerita di telepon ya mungkin hawanya beda ya. Dunia itu akan hancur kok. Kebahagiaannya itu bukan lagi uang, teman-teman. Karena apa? Karena ada dua yang udah dijamin oleh Allah itu. Yang pertama apa? Namun pertanyaannya, menurut teman-teman apakah orangnya baperan atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ya di area tempat saya tinggal. Aku tuh di sini teman-teman sekitar pukul jam setengah 7 pagi-pagi hari Minggu, dan besok itu aku udah mulai libur panjang ya selama seminggu depan, libur musim panas ya. Aku tuh sebenarnya teman-teman kalau misalkan libur panjang rasanya itu kepengen banget pulang dulu ke rumah ya, ke Indonesia berkumpul dengan keluarga gitu. Karena bagi saya ya libur panjang itu ya dapat dibilang jenuh ya, karena aku tuh jarang banget kemana-mana, sehingga apa namanya itu kadang bingung juga ya untuk ngapain gitu. Nah namun sekarang itu karena aku sudah suka bikin konten sehingga ada kegiatan juga ya selama di Apato. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh ingin cerita bahwa selama ini tuh aku bikin konten ya tentang ngevlog dan sepeda gitu-gitu aja ya. Mungkin cukup jenuh juga yang menonton, apalagi yang apa namanya itu monoton gitu aja gitu. Namun di sini aku tuh ingin bercerita ya. Tapi di sini bukan berarti aku ngomongin orang ya, gibah ya, bukan. Hanya saja saya ingin memberikan gambaran bagi teman-teman semua nanti yang mungkin nanti akan ke Jepang bisa saja mengalami hal yang seperti ini. Tapi aku tuh bukan ngomongin saya pribadi ya. Aku tuh melihat kemarin, bukan kemarin sih, mungkin minggu-minggu kemarin di TikTok ya, ada seorang laki-laki yang bekerja di Jepang sekarang ini. Dia itu apa ya, lagi ngedon ya, lagi bener-bener ya dapat dibilang menyesal bertahan di Jepang gitu. Aku bisa merasakannya sih ya. Apa sih, dia juga bilang bahwa aku tuh pernah seperti ini dulu gitu ya, sebahagia ini, sesimpel ini hidup tuh. Gak sekarang gitu, aku kadang-kadang suka berpikir gitu ya. Aduh, mungkin cukup ekstrim ya teman-teman. Hanya saja saya itu di sini bukan menjudge dia, bukan. Justru aku tuh ingin merangkul kalau seandainya apa ada di dekat saya gitu kan. Karena ketika ada orang yang seperti itu, aku tuh lebih lebih ke sayang sama orang itu. Yuk kita bareng-bareng, yuk kita selesaikan solusinya, cari bareng-bareng seperti itu. Sehingga apa ya? Sehingga kita bisa bersama-sama gitu. Hanya saja ya yang namanya aku juga udah sih itu udah mengomentar juga, tapi tidak ada yang responnya gitu. Nah jadi dia itu lebih ke aku menyesal banget sudah mengorbankan keluarga, kebahagiaan saya. Aku tuh sudah nggak punya siapa-siapa lagi, seakan-akan dunia itu aduh hancur bagi dia teman-teman, sudah hancur. Aku pernah loh berada di titik itu, padahal usianya masih sangat muda sekali ya, dengan aku mah cukup jauh lah gitu. Namun yang namanya udah pikiran mentok ya, udah teman-teman, kalau udah mentok itu kadang-kadang kita suka nggak punya arah kemana gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada teman yang mengingatkan. Dia itu sebenarnya bukan ingin uang, ingin apa gitu. Padahal kalau secara logika ya, banyak banget orang-orang Indonesia yang ingin menginginkan posisi seperti dia gitu ya, udah di Jepang, udah apa namanya tuh, udah sukses, udah berjuang sampai ke Jepang. Aku tuh atau teman-teman yang di Jepang, yang di Indonesia itu kepengen ke Jepang itu udah melakukan hal apapun masih belum berangkat, teman-teman, masih belum berangkat. Namun pas udah ke Jepang ada orang yang seperti itu. Jadi banyak juga yang komentar, "Bang, coba deh sekali aja kita tukaran yuk. Di Indonesia itu sulit banget loh mencari uang," gitu kan. Nah, jadi teman-teman, aku tuh sebenarnya di sini bukan ngomongin orangnya itu. Justru aku tuh merasa
iba sekali kepada orang yang sedang mengalami hal tersebut gitu. Karena kita itu nggak boleh menganggap remeh orang yang sedang merasakan atau mengalami kesakitan yang sangat dalam, teman-teman. Nggak boleh. Bahkan kita itu harusnya mendengarkan apa yang dia keluhkan gitu. Nah, setelah kita mendengarkan keluhkan, dia itu sebenarnya untuk awal-awal kita ngobrol nggak perlu kita banyak ngomong, kamu harus gini ya, harus gitu ya, harus gini gitu ya. Enggak, cukup dengarkan saja semua keluhan. Ketika dia sudah mengeluarkan keluhannya, sudah pelong dianya gitu ya, baru kita masuk, teman-teman. Namun pertanyaannya, menurut teman-teman, apakah dia orangnya baperan atau gimana? Kalau bagi aku ya, dia itu bukan baperan, teman-teman, tapi dia itu adalah orang soleh. Loh, kok bang orang soleh seperti itu sih? Sampai segala. Nah, pertanyaannya, teman-teman, dia itu pernah bilang, atau bukan apa ya, dia itu, aku mah udah gak mikirin lagi dunia gitu, bahkan uang gajiku itu udah aku donasikan gitu ya, sebagian untuk yang membutuhkan. Nah, jadi menurut aku itu dia itu orang soleh, teman-teman, punya punya hati nurani yang sangat kental dibanding kita gitu. Karena apa? Aduh, sebentar ya. Dibanding kita gitu. Karena apa? Karena, teman-teman, yang namanya orang seperti itu, dia itu hanya butuh satu arahan teman, orang yang dipercaya sama dia. Karena dia itu, menurut aku, di Jepangnya bukan karena kerjaannya, bukan karena lingkungannya, tapi karena kesepian. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang benar-benar bisa merangkul dia, sehingga dia itu merasa sangat kesepian, sehingga dunia itu udah hancur buat dia. Nggak ada lagi istilahnya itu untuk masa depan yang sangat jelas, sangat indah di depan mata. Padahal kalau secara logika, dia itu hanya butuh benar-benar masukan, lalu orang yang dipercaya. Kalau aku nih, seandainya berada di posisi dia sekarang ini ya, aku tuh akan rangkul, akan bersama-sama untuk mencari solusi gitu kan. Karena ketika dia sudah ngomong seperti itu, standar kebahagiaannya itu bukan lagi uang, teman-teman, bukan lagi uang. Padahal secara logika di Jepang itu gajinya mungkin cukup jauh ya dengan Indonesia, tapi kenapa dia di Jepang malah nggak bahagia? Karena standarnya itu bukan kebahagiaannya uang, tapi berkumpul dengan teman-teman yang baik, orang tua gitu ya, dengan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Kalau seandainya nih aku berada di posisi dia, seandainya nih aku ada di dekat dia, aku akan ngomong gini, kamu itu orang soleh, kamu itu masa depannya sangat benar-benar disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kamu itu udah mempunyai hati nurani yang sangat baik sekali, jarang dipunyai oleh orang lain. Karena apa? Karena kalau kamu sudah mengstandarkan kebahagiaan itu bukan uang, kamu itu adalah orang yang sangat mencintai akhirat gitu. Jadi intinya, teman-teman, aku tuh akan mengarahkan kepada dia itu adalah, kalau kamu memang dunia itu sudah bikin kamu pusing, sudah bikin kamu udah penat segalanya, tenang, dunia itu akan hancur kok. Kiamat nanti juga. Kita itu jangankan dunia, jasad kita, apa yang kita miliki itu akan kembali lagi. Semua itu hanya titipan saja. Kita pun akan kembali gitu. Nah, nggak akan kekal selama-lamanya. Bahkan uang pun yang kita cari-cari sampai kita mengorbankan ibadah gitu kan, semua itu akan sirna, teman-teman, akan punah semuanya gitu. Jadi aku tuh ingin sekali ya, berharap sekali bahwa dia itu nanti sama saya akan bertemu. Hanya saja memang saya juga udah mengomentarinya. Nah, jadi karena di sini berhubung aku membahas tentang ngebahas tentang masalah akhirat, jadi sekalian aja kita ngebahas akhirat ya, teman-teman. Sejujur teman-teman, kalau kita misalkan dunia itu sudah menganggap nggak baik-baik saja, sudah pusing sekali untuk mencari uang, nafkah, segalanya, pokoknya udah bener-bener kita itu udah bener-bener
fix lah ini mah, aku udah hancur lah masa depan kita. Nah teman-teman, ini ya satu hal yang aku ingin sampaikan. Percaya atau tidak, kita punya uang atau tidak, kita orang kaya atau miskin, kita sehat ataupun tidak, semua itu akan kembali lagi kepadanya. Semua itu akan adalah titipan. Hanya saja pertanyaannya gini teman-teman, tahu nggak, kullu nafsin za'iqatul maut, semua manusia itu pasti akan mati kok, pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang yang bahagia mati, orang yang mungkin seperti itu akan mati. Cuman pertanyaannya, bahagia itu seperti apa sih di dunia ini? Kadang-kadang gini ya, bahagia itu kita yang buat kok. Betul sekali teman-teman. Jadi kita harus menganggap semua hal dunia itu jangan dilebih-lebihkan, jangan dibikin dramatisir gitu. Kita ikut aja alur yang Allah berikan gitu. Manusia itu hanya diberikan ikhtiar saja, nggak perlu neko-neko, nggak perlu ngatur gitu. Karena apa? Karena ada dua yang udah dijamin oleh Allah itu. Yang pertama apa? Rezeki. Rezeki itu nggak hanya uang saja teman-teman, sehat juga kita rezeki. Kita bisa melihat rizki, mendengar dengan rizki, bahkan kita berkata dengan baik pun itu rizki. Alhamdulillah teman-teman, karena yang namanya menjadi baik pilihan, juga menjadi buruk juga pilihan ya. Namun yang kedua yang udah dijamin oleh Allah itu ada apa teman-teman? Yaitu kematian. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati, dijamin. Kita mau berjuang habis-habisan akan mati. Pertanyaannya, selama kita berjuang itu ada Allahnya enggak? Nah itu yang akan dipertanggungjawabkan. Dan nanti pertanyaannya, kalau kita berpikir nih setelah mati kita udah selesai dunia itu, oh enggak teman-teman, enggak, jelas. Justru itulah sebuah penyesalan yang akan datang kelak nanti di akhir gitu ya. Jadi selama kita menafas masih bisa ada dalam diri kita itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk bertaubat, berjuang. Segalanya itu harus dibikin ibadah. Kita bekerja ibadah. Oke lah, kita sakit hati hari ini, ya Allah, aku yakin ini adalah sakit hati yang bisa melumurkan dosa-dosa saya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah itu maha baik, maha rahim, maha tahu segalanya. Namun teman-teman, satu hal yang akan menjadi penyesalan yaitu ketika kita menyanyiakan hidup kita dalam kesesatan, dalam keburukan. Karena nanti setelah kita meninggal dunia, ya sudah, kalau kita masih Allah mengampuni semua dosa kita, alhamdulillah ya, amin ya Allah rabbal alamin. Aku juga sebenarnya sih ngomong kayak gini tuh lagi ngomongin diri sendiri teman-teman, lagi mengingatkan diri sendiri, bukan ngomongin ya orang lain. Intinya itu aku tuh sama-sama ingin memperbaiki diri sebenarnya di Jepang itu. Karena apa? Karena ya cukup sedih juga sendiri di Jepang gitu ya teman-teman. Cukup ngeri juga ya kalau kita ngomongin hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Karena ya yang namanya itu hidup seperti inilah, nggak ada jauh dari teman baik di Indonesia, dari orang tua, dari ya hidup dengan lingkungan yang mungkin sepi ya, ingin bercerita juga ke siapa gitu. Kalau misalkan kita bercerita di telepon ya mungkin hawanya beda ya. Dan juga ketika kita mau berbicara di YouTube juga melihat ya, mungkin karena kita hanya mendengar, sehingga Islam itu mengajarkan kita tuh harus saling menasehati dalam kebenaran, dalam surat Al-Asr gitu. Kayak yang kata saling itu berarti ada lebih dari satu orang ya, minimal 2 orang kita udah saling. Namun di sini itu kan karena berjuang dengan ya maksimal sajalah, menerima dengan apa yang kita lakukan gitu. Di Jepang itu seperti ini, kita harus menerima gitu teman-teman. Kalau mengeluh juga sih bisa mengeluh, hanya saja kalau kita banyak mengeluhnya ya akan semakin hancur, akan semakin down gitu. Seperti yang bukan teman saya sih, yang lebih dari konten kreator itu yang dialami. Aku tuh ingin gitu mengajak bahwa udahlah, dunia itu hanya sementara kok. Yuk kita bareng-bareng berjuang, yuk kita sama-sama insya Allah kita niatkan ibadah, yuk kita nanti juga ada waktunya kok kita pulang, seperti itu ya. Nah, namun aku di sini itu karena berjuang untuk keluarga teman-teman, jadi aku tuh dikuat-kuatin saja gitu, jalani aja apa yang kita alami. Dan aku pun yakin banget semuanya bekerja ke Jepang pasti aku mengalami hal yang seperti ini, hanya saja dengan cara yang berbeda-beda menanggapinya ya, seperti itu. Namun di sini itu yang intinya
ya apa yang kita lakukan itu pasti akan ada pertanggungjawabannya. Maka dari itu kita mau berbicara harus hati-hati, kita harus tadi juga hati-hati ya. Intinya gitu, Allah itu maha melihat teman-teman. Allah itu maha melihat, nggak semata-mata kita ya senang-senang aja di Jepang, tapi kita itu harus bisa memanfaatkan. Seperti gaji kita mungkin melebihi dari Indonesia ya, kita harus bisa ya memaksimalkan dengan baik gitu, karena uang kecil ataupun besar itu adalah ujian sebenarnya, bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah nanti di akhirat kelak teman-teman. Dan juga satu hal ya yang aku ingin sampaikan, dunia itu hanyalah lahan hanya lahan doang, bukan tempat untuk menanam. Contohnya gini ya, kalau kita menanam seperti buah-buahan atau sayuran itu kan di lahan ya, waktunya panen ya menanam. Tapi untuk kehidupan itu bukan, dunia itu hanya lahan. Nanti kita itu memanennya di akhirat kelak teman-teman. Kita menanam kebaikan, kita akan kembali kepada kita. Kita menanam keburukan juga, kita akan kembali kepada kita. Jadi ya kita mah sebagai manusia ya ikhtiar saja, ikhtiar yang kebaikan saja, fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Maka dari itu aku tuh sebenarnya agak takut juga ya membuat konten yang seperti ini itu lebih ke membangga-banggakan diri. Wah aku tuh kerja di Jepang, wah aku tuh gaji segini. Enggak teman-teman, enggak. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Bahkan aku tuh enggak akan memiliki semuanya, pasti akan kembali lagi kepada yang maha mempunyai, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman, aku tuh mohon maaf banget ya di sini jadi kok ngomong kemana-mana ya gitu. Ini saja aku tuh di sini sama-sama lagi ingin menemukan jati diri kembali dulu ya. Dulu pun aku pernah seperti ini ya, sering-sering ngebahas tentang Islam, dan juga sering-sering ya kita sama-sama harus kuat menjalani kehidupan ini ya teman-teman. Semangat, ayolah kita berpikir teman-teman yang sedang berjuang, sedang mengalami kesulitan, ingat, udahlah kita harus kembali lagi kepada Sang Pencipta. Berikanlah yang terbaik yang Allah suka, bukan yang manusia suka, bukan. Tapi yang penting kita hidup, jangan merugikan orang lain. Ya mungkin teman-teman di video kali ini cukup sampai di sini ya, karena saya itu sekarang mau ada acara juga ya di Apatos setiap hari Minggu pagi-pagi itu. Jadi sekarang mungkin mau langsung aja ke istirahat, dan juga mungkin ada sedikit untuk mengedit ya. Jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Aku doakan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.